Bismillahirrahmanirrahim. Kohan, Siap. Assalamualaikum teman-teman. Gimana Kohan kabarnya? Baik. Habis JU terus potong rambut? Tadi di depan. Ini siapa lagi yang WA? Matiin. Oke. Gue bingung sebenarnya gue mau nanya apa teman-teman karena semua yang mau gue tanya itu sedikit-sedikit kemarin itu sudah terjawab meskipun gue nggak nanya secara langsung sama Kohan, tetapi gue ketemu dengan beberapa ownernya kayak Bos Tio, terus kemarin ketemu sama Om Jordi juga ketemu. Itu sudah kejawab gitu loh, artinya memang apa yang mereka lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Cuma begini kok, gue mencoba mewakili, yang gue inget ya, ada teman-teman tuh titip pertanyaan. Kohan itu kalau nyeting itu udah pakai bobot atau belum? Pakai. Semuanya. Yang kan gini, kan ada dua kelas, 105, 110 gitu. Nah, Kohan nyeting pakai yang 110. yang paling beratnya berarti. Yang ringannya enggak? Enggak. Begitu ikut di kelas yang paling ringan, time-nya turun 01-an. 01. Oke, pertanyaan pertama. Apalagi Ki? Coba cari Ki. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanya sama teman-teman yang pada DM tuh segala macam tuh. Yang kedua, itu bobot udah ya. Terus apa lagi kemarin nanya ya? Oh iya. Yang matengin untuk motor sampai 96 kemarin yang lepas, karena mungkin ada yang nonton ya, gue nanya kemarin udah 97 dong nyeting gitu kan, ternyata alhamdulillah hasilnya 96. Itu yang matengin siapa? Kok yang dapat tahun saleng bukan Ebon gitu? Itu ada yang nanya ke gue kok kayak gitu. Coba tuh detail gak tuh? Iya, bisa jawab. Ya kan? Itu siapa yang matengin? Yang matengin Ebon. Ebon yang matengin. Ebon kenapa kemarin kurang perform ya? Kenapa ya? Karena pas sebelumnya itu kan di kelas Outlaw. Nah, sebelum Outlaw kan Eva 2 tak tuh yang berdua Rianto sama IBK kan sama-sama 98. Sama tuh mirip sama berdua. Nah, begitu pas Outlaw si siapa? Aleng. Motor Rianto nggak kepegang tiba-tiba. Jadi seperti udah semuanya settingannya pas nih, pistonnya udah ngeplak, apanya sudah pas. Aus daripada aus ya? Tiba-tiba ngangkat semua kan, ada yang nabrak kon lah. Ya itu kenapa sih? Nah si Ton Saleng bawa motor IBK nabrak kon, itu juga udah mateng motornya. Nah semenjak gara-gara nabrak tuh knalpot penyok lah, udah ada berantakan lah tuh. Mesin jadi getar, nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa berubah. Pokoknya on the spot setelah nabrak itu motor jadi berubah tuh, motor si IBK. Nah motornya si Rianto jadi liar. Udah ketemu nih, dia bilang udah bagus sih motor, udah kuat, sama IBK juga udah bagus. Karena nabrak aja IBK jadi berantakan. Udah begitu udah kelar. Nah pas sore itu ada kelas lagi F2 tak tuh dipanggil kan. Itu motor dikemanain? Udah ditowing. Ya gue pikir udah gak ada lagi. Iya lupa. Udah lupa kan, udah mikirin yang lain lagi dah. Udah mikir yang mana tuh waktu itu, balap di mana ya? San Mori kayak 21 deh. Iya. Habis itu udah bye, turunin semua yang FFA, turunin lah dulunya. Nah begitu Rianto lepas, kebetulan juga angin ngedorong. Lagi-lagi angin lagi. Angin kebetulan lagi ngedorong. Gokil, angin lagi kan. Nah minusnya itu, nggak keburu ganti ban. Soalnya kita nggak tahu, kira udah mau pulang lah, udah ban udah botak. Tahu gitu mendingan ganti ban dulu. Tahu gitu ganti ban dulu. Karena udah waktu udah ke Uber, suruh ayo buru-buru. Ya udah akhirnya, jalanin. Oke. Ya itu harusnya bisa 95 harusnya tuh. Iya harusnya ya. Dengan ganti ban baru sih optimis harusnya. Bisa lah. Untuk next mungkin bisa. Terus ini gue nggak terangkum nih teman-teman, karena tadi Tuhan ngomong, lu ngonten nggak? Oh ya siap, gue lupa bahwa hari ini gue harusnya nyiapin pertanyaan, cuman gue yang ngasal aja nih, mumpung yang gue inget aja ya. Terus ban Pirelli gimana itu? Mana ada yang nanya tuh, Om itu ban kelanjutannya gimana? Nah, kan. Coba, monggo. Belum sempat pakai ya. Cuman dari profil bannya kan terlalu gede. 70-90 ya. Ya. Terus masalah bobot juga agak berat.
Itu yang masih pertimbangkan kenapa kemarin belum dipakai. Mungkin nanti bakal dipakai dicoba di Sentul. Sentul aja. Begitu Om Bule, Om Iqbal yang kemarin jadi penghubung, Om Robert juga sampai saat ini. Tapi bannya udah dibawa. Udah di bengkel dibawa. Itu tinggal nunggu waktu kapan teman-teman Tekno itu akan coba lagi di Sentul. Lalu masalah ban itu udah selesai. Oke, gue inget itu. Ini tahun lalu, kalau Kohan inget kok, kita sempat ada obrolan kecil di Sentul, yang mana kita berdiskusi mengenai 4 tak dan 2 tak. Kohans itu tetap berpegang teguh bahwa nggak bisa Om Drong. 2 tak itu cara kerjanya lebih cepat. Siklusnya gitu. Lebih singkat ya? Bukan 4 langkah tetapi dia 2 langkah. Yang tahun ini, gue butuh waktu 1 tahun loh untuk ngejagain obrolan ini nih. Gue akan nanya nih suatu saat sama dia. Dan lu buktiin tuh kemarin. Kita biasanya ngelihat angka-angka 96, 97 itu terjadi di FFA 4 tak basicnya. Meskipun kelasnya ada yang di outlaw, ada yang di 350 gitu. Cuma tahun ini lu akhirnya ngasih gua kesempatan untuk lihat tuh Drong TM 96 itu gua ngeliatin ada anjing di lompat-lompat bajingan. Gua di ujung tuh emang kurang ajar ini dia sialan bener itu. Itu kalau gue boleh bahas mengenai teknisnya kok, itu lu krek asnya, bloknya, pistonnya, semuanya perintilan deh. Itu made in mana kok? Lu riset sendiri kah? Atau lu bikin di mana kah? Atau lu... Kalau untuk kerkas, aku dari Thailand pasti. Stroke, berapa mili itu stroke? Itu stroke 4 mili. 4 mili, berarti 2 mili ya? Enggak, 4 mili. 4 mili. Emang 4 mili? Berarti naik 8 total? Iya, naik 8. Piston? 75. Berapa sisanya Ki? 200. Jadi bengong tanya. 270-an ya kalau deh. 270-an. Diameter piston 75. 75 kali 54, 75 kuadrat kali berapa ya? 54,4 tambah 8 berapa itu? 62,4 berarti. Kali 3,14 bagi 4.000 coba berapa hasilnya? 270-an kalau ketahuan. Jadi gue hitung aja deh. Gue Jaki, maksud gue biar gue ada interaksi sama dia. Dia malah bingung. 375 kan 54,4 tambah 8. Maaf ya teman-teman, Kuan agak demam ya. 375 kali 62. 275 cc. 276 berarti. Ya, 276. 276. Gue sih makanya kemarin itu sebenarnya dia bisa ikut di 2 kelas tuh. Di 3 kelas tuh. FFA 2 tak, outlaw sama campuran ya. Emang ada campuran? Enggak ada ya. Berarti ada, yang outlaw masuk ke lo ya. Outlaw sama yang FFA 2 tak itu ya. Nah, penggunaan rasionya sendiri jauh beda nggak kok sama yang rasio yang biasa dipakai di open? Dia jatuhnya lebih berat lagi berarti? Sama, justru masih sama. Sama? Sama. 60 VT kemarin berapa ya? 14 kan? 75 ya. Nggak ketemu 13 kan? Enggak. 201-nya yang istimewa ya? 61 apa 60 ya? 60. 60 ya? Iya. Wah gila itu sih. Itu enak banget ngeliat nontonnya kemarin tuh. Tuh. Nah, harusnya sih bisa lebih kecil ya? Itu dengan bobot nggak sih? Enggak kan? Itu kemarin 108 kilo. Total? Sama joki. 108? Iya. Berat ya? Berat, jokinya berat. Yang lain cuma bisa 190 sekian gitu kok. Oh pasti, kalau yang joki kecil-kecil 90. Nggak ada niatan mau ngeringanin gitu. Bingung apa yang mau dikurangin. Itu apa? Buat apa Ki? Buat apa yang ringan-ringan itu tuh? Titanium. Udah semua. Udah semua? Udah. Dan itu yang
motor itu yang membuat sensor si Jiro copot. Meledak. Saking kencengnya. gue laporan dong ya kak sama bos gue, bos sensornya bedal loh, itu sama motor FF-nya geblek itu gitu. Terus ya Baba terus ngerespon kan ke Bang Ade kan juga report kan. Terus gue pikir ya harus beda emang penanganannya untuk motor FFA itu enggak apa namanya, nggak tahu ya, mungkin getarnya, terus buangan asapnya itu juga. Kita dari langsam aja nih, kita pegang knalpotnya, asapnya aja tendangan itu beda. Jauh. Itu CR75. Nah itu menurut gue sih oke lah ya. Lu pada akhirnya bisa membuktikan kepada kami semua memang motor 2 tak itu secara siklus kerjanya lebih cepat. Yang gue pikir sih kayak nggak bakal napak nih motor nih gitu. Ternyata gokil. Di konten gue sebelumnya kalau teman-teman lihat yang gue di emperan pinggiran Mbah Gito tuh, gue kan sempet ngeledekin dia 97 dong gitu. Tadi kan 96 kan tuh. Gila sih itu sih. Terus ini kok, mungkin ya ini sih gua nggak ada kaitannya dengan yang kemarin sebenarnya, bukan, karena ada juga yang DM nih, Om coba tolong tanya itu permasalahan tangki itu bagaimana. Aduh, gua bilang gini, mungkin gua perlu disclaimer dulu bahwa memang secara keterangan di regulasi itu memang bahwa tangki itu tidak boleh diganti atau gimana itu tidak ada keterangannya, bukan? Nggak ada. Nah itulah makanya timbangan ada nggak harusnya? Nggak ada. Tidak dengan timbangan. Maka ini sih kaitannya bukan ke permasalahan kemarin ya, tetapi gue lebih ke yang bikin itu tangki sebenarnya. Gue kaitannya ke situ tuh. Itu kan gue dikasih tahu ya, gue liat komen juga tuh, ada ngasih tahu juga, itu yang jual Kotomai. Ada juga yang menyalakan Kotomai lagi sekali. Coba itu gue bilang aja jadi kemana-mana nih anjir. Nggak ada juga, itu mutlak keputusan itu ada di juri, di pimpinan lomba. Kebijakannya seperti apa, itu tetap mutlak atas kebijakan dari pimpinan lomba. Lalu masalah yang jual atau yang buat, ya jangan juga disalahin teman-teman. Mereka juga berkreasi. Betul. Dan kalau gua salah tolong dikoreksi. Di seri sebelumnya itu motor sudah pakai tangki yang dipakai kemarin kan? Itu sudah pakai yang fiber bukan? Seingat gue itu begitu dah. Kayaknya udah. Udah. Itu yang makanya Ko Odi ngerasa gimana ya di seri sebelumnya. Apa namanya, gue pakai ini nggak apa-apa, sekarang baru terjadi masalah. Ya kalau gue pikir sih ada pembenahan begitu di setiap seri, itu sih sah-sah dan bagus-bagus aja kok. Betul. Ya kan, nggak ada salahnya juga. Ya cuman kalau kita lihat kembali lagi kita kalau orang awam ya, kan aku baru ikut kelas Harmoni nih, kan sebelumnya aku nggak pernah ikut. 2 seri belakangan baru ikut. Dulu pernah ikut IDW, pernah. Akhirnya masalah bahan bakar. Setelah itu aku nggak pernah ikut lagi. Cuma kemarin kebetulan owner mau ikut bikin Sunmori, ikut Sunmori, ya udah bikin. Ya aku ikut dong. Nah begitu ikut datang, aku lihat regulasinya, pompa oli terpasang, ini lampu terpasang wajib, pompa oli terpasang, tangki standar, sama karbu standar. Aku lihat begitu kan, oke lah. Tidak ada masalah tangki atau apa, nggak ada kan? Dan nggak ada bobot nih, ini satu masalah nih. Nah, ya itu. Aku pikir, wah berarti suka-suka gue dong, mau tangki gue mau fiber kek, mau ini mau aluminium kek, berarti terserah dong. Masalah arm aja harusnya nggak boleh unitrack, nggak boleh mounting atas. Kalau kita bilang rangka standar ya, itu kan harusnya pakai rangka kayak 21 frame standar kan harus pakai besi. Bener dong? Nah dari situ aku udah bilang ya udah. Begitu nyatanya pas balapan, motor aku tuh sesuai regulasi semua loh. Kenapa? Pompa oli samping fungsi, kabelnya ada 2. Dan di tangki aku itu VP, tapi nggak ada oli sampingnya. Oli sampingnya udah ada botolnya lagi. Misah lah intinya. Ya, normal lah seperti standar. Gitu kan. Nah, karbu ya standar Emmer.
Nah, masalah Nggak lem luar. Nggak lem luar. Masalah rangka juga, ya udah aku ikutin yang lain aja. Aku lihat motor lain, oh rangkanya seperti itu, ya aku ikutin. Kalau Ya. dibalik lagi nih, dia komplain masalah tangki, lah aku boleh komplain juga dong. Sekarang masalah rangka standar nih, boleh nggak digerinda atau dipotong-potong? Nggak boleh dong. Nggak boleh lah, kan standar. Standar dong. Kecuali ada kata buka kurung modif kali ya. Nah, rangka standar modif. Lain Nah, itu lain cerita. itu. Tapi itu ada batasannya juga pasti. Nggak mungkin semodif-modifnya malah dibolong-bolongin lagi kan. Kayak yang zaman dulu lagi dibolong-bolong itu kan nggak boleh juga. Ya itu dia. Sebenarnya masalahnya cuman ya, begitu lah Om. Kayaknya sih. Bukan sih maksudku begini. Gini kok, kita kenal baik dengan semua yang ada di situ, termasuk Iya, Mas iya. Yuda yang penggagas acaranya kan. Betul. Tadi sih sempat saya ngobrol sama Kohan, Mas Yuda paling enggak memang untuk regulasi apa enggak dibuat lebih detail lagi ya. Ya, itu sih masukan aku sih. Ya, jadi supaya tidak terulang hal-hal yang kayak model begini. Karena nantinya malah takutnya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan gitu. Terus jadi bola liar nih kemana-mana akhirnya. Aduh, padahal maksud gue itu kemarin sih gue ngelihatnya, gue terus terang ya, kan itu si Mangap yang ngambil. Itu gue bilang, Ngap, itu motor Audi Ngap. Coba lo ketika lagi mau sekrut, lu lihat deh Ngap. Itu di konten di sebelumnya itu kan gue yang di IDW apa di DC tahun sebelum seri ini. Itu kan gue bilang jangan-jangan ntar di 201 tuh motor 70 sendirian lagi. Kayak frame standar kan modelannya kan. Itu gue tuh pengen tahu aja sebenarnya tuh konstruksinya. Gue bilang ini standar B 155 nih. Coba ngukur struk apa segala macem. Terus kalau di video kan jelas tuh di pakai Sigma segala macem, rumah membrannya. Gue tuh cuman mau ngelihat ini motornya Rianto ini gokil ini sampai sebegitunya. Sementara di 155. Penasaran gue tuh di situ. Gue nggak tahu kalau di situ ternyata berkembang ke masalah tangki dan segala macam. Lah gue bilang ini. Jadi kemana-mana dan gue bingung, maksud gue aduh. Tapi ini nggak apa-apa, buat kedepannya, mohon maaf buat pihak-pihak mungkin yang merasa dirugikan gitu begitu konten gue tayang. Gue tuh nggak ada maksud untuk memojokkan si A, si B, si C, nggak ada. Semua juga pengen yang cengli-cengli aja, maksudnya fair play aja. Maksud gue itu sama ada juga tuh si Mangap tuh Om. Ini ada si Mangap masih tahu ada yang komen. Ini yang bikin siapa ya? Coba tolong di-spill dah. Beratnya berapa sih itu? Nah, lu pernah nimbang nggak tuh kok? Beratnya berapa sih? 136. Enggak, tangkinya tok sama tangki standar sama yang model begitu tuh modelnya berapa? Beratnya berapa? Beda berapa kilo apa gram-graman? 1,8 kilo. 1,8 kilo. Nggak nyampe, 1,5 kali. 1,5 kilo bedanya. Kosong ya, sama kosong ya? Iya, sama kosong. Mungkin lebih jelasnya nanti gue samperin aja tuh yang bikin tuh. Itu yang bikin tuh Adrian itu. Kebetulan kemarin tuh Adrian tuh ngikut sama si weldernya tuh, si lasnya itu si Teguh. Itu gua ajak kan, ikut tuh. Lu lihat hasil karya lu dibalapin. Rangkanya dia kan dipakai di Mas Painul, seringat gue juga dipakai bikinan Adrian. Terus kalau gue boleh, mungkin si Adrian kalau gue tanya juga dia pasti jawab juga nggak enak pasti. Pasti. Karena kan dia tahu siapa-siapa yang pakai rangka model begini, diringanin, diapain segala macam. Wah, ini menjadi kemana-mana nanti akhirnya. Maksud gua itu sudah tutup saja. Toh pada akhirnya Tekno juga sudah menjadi juara umum, teman-teman. Iya, betul. Potong rambut, coba kalau teman-teman lihat. Gue janjian dia nyampe duluan, nungguin gue tadi Kohan tuh potong rambut. Nah, itu udah selesai aja teman-teman, nggak perlu yang dibahas. Cuma kalau teman-teman nanti mau tahu bobot realnya tuh tangki berapa, nanti gue samperin ke tempat si Adrian, kita akan timbang bareng itu tangki itu. Laknat tuh tangki. Jadi bikin kisru Adrian tangkinya, ampun dah. Dah, lalu gini kok, sempat tersiar bahwa gue lihat juga di komenan Mangap juga ngasih tahu bahwa tahun depan Kohan tidak akan main di balap resmi dalam negeri. Benar adanya begitu?
Apa belum tahu juga apa 50-50 lah. masih 50-50. Aduh, pusing gak tuh gua. Tapi balik lagi gue lupa nih. Apa tuh? Masalah Salmori gue baru inget. Tadi lu lupa gua. Oke. Jadi masalah Salmori itu bukan owner yang mau ikut balap. Tapi Permintaan Ebon. Ibon. Jadi Ebon lihat, Salmori seru juga ya. Terus dia bingung kok pada pakai Matic. Dia bilang, Kohan, Songloy, 200 meter, 400 meter, no Matic. Oh. Emang bisa? Bisa, pasti bisa. Nah itu dibuktiin sama dia. Jadi menurut dia tuh nggak perlu Matic pun motor bisa bagus. Nah itulah dimulai dari situ gue bilang, oh yaudah gue bikin nih. Akhirnya si Rianto bikin. Kalau lu bicaranya Kohan, kalau lu bicaranya si Nakonayok emang nggak ada habisnya dia, karena emang sialan emang dia bisanya begitu tuh. Iya emang gila itu. Sulit lah kalau dia tuh emang nggak ngerti lah itu, gue bingung gitu. Pusing lah teman-teman kalau ngikutin dia mah. Emang oke sih maksudnya. Dia bisa bertanggung jawab dengan Apa yang dia omong? Iya, bener. Lu bikinin gue begini, ntar pasti bisa gitu. Sementara yang lain bingung kan. kagak cukup waktu ngeliatin dia tuh cuman 10 menit tuh langsung bisa ngerti apa yang dia mau, nggak cukup. Perlu waktu berjam-jam baru paham dia nih. Itu udah selesai tuh ya, Matic itu ya. Jadi nggak perlu Matic ya, harusnya standar aja. Oke, lalu kita bungkus di situ. Nah itu kembali yang tadi, lu balap dalam negeri kah, balap luar negeri kah? Ya, dua-dua itu bisa. Dua-dua itu bisa. Berarti belum tahu juga balap atau enggak? Belum, masih 50-50 lah. Masih 50-50. Digantung lagi aja, gila. Yang pasti tahun depan mau dagang. Betul kan? Iya. Kohan mau dagang, teman-teman, luar biasa deh tuh. Ya kita lihat aja dah, ntar gimana deh kelanjutan dagangannya dia. Apa aja produk-produknya. Terus, ini tinggal menghitung hari, tanggal berapa sekarang Q20 ya? Tanggal berapa? Apa yang mau dipersiapkan di bulan depan? Kejuaraan apa? Siapa aja yang berangkat? Wah, itu masih mau dimitingkan dulu itu. Malam ini berarti? Nanti malam berarti mau dimitingin? Tapi bahwa berangkat ya akan berangkat? Berangkat. Kemungkinan berangkat tanggal berapa? Belum. Injio ngikut ya? Ikut. Oke, terus... ada motor yang udah lama nggak kedengeran, terus dia datang. Canglap. Oh, bacang balap. Dia datang kemarin, gue sempet WA-an sama Ko Erik. Status dia lagi nggak di sini kayaknya tuh. Terus, ya om, besok nanti saya datang gitu kan. Tapi gue nggak ketemu. Tapi gue ngeliat status dia, di foto di sini, megang piala segala macam. Motornya kemarin nggak balap ya? Balap, cuma kan ikut kelas 2 kelas doang di 105. 2 kelas aja. Time-nya? 10. Waktu komen bawa nyeprin 10.9 misalnya deh. Oh, nyeprin itu ya. Kalau data nyeting ini balik-balik aja ya, normal-normal aja. Bagus, nyeting mah bagus. Oke. Bisa bersaing lah. Bannya habis kali ya? Wah, kurang tahu deh. Itu nggak dibawa sama Ebon sama Saleng ya? Enggak. Oh, cuman Komeng aja ya? Lokal. Komeng sama Gila. Galon doang ya? Berarti emang udah, mungkin Ko Erik juga emang cuma ngelepas kangen aja kali dia pengen. Ya, pengen balap. Iya, doang deh. Nah, lalu ke IBK. IBK itu Juan. Ya. Kemarin itu posisi dia keberapa ya? Motor itu ya? Waduh, lupa ya. Lupa kan, gua aja sampai kalau nggak kita megang data mah bingung. Tapi podium motor kan? Podium masih? Kelima ya deh. 5 ya? Yang pertama itu harusnya si Telor. Iya. Pertama itu Telor. Nah, tiba-tiba si Mee bawa motornya Roro. Ini di luar kuasa kita nih, kita nggak tahu kan. Karena kita udah bagi nih, maksudnya yang 110 kilo itu bagiannya Telor bawa Thailand. Nah, yang 105 kilo ini joki Thailand, bawa motor Roro. Yeah. Nah, yang 105 Telor lokal, 110 Roro lokal. Oke. Begitu pas Me bawa, kedorong angin kan? Lagi hoki banget, 10-1, kegeser lah tuh Telor. Naik. Aduh.
Iya apa-apa masih dalam lingkup lo sendiri. Iya. Cuman di luar dari kuasa dia tadi dia bilang, waduh. Akhirnya memang minta maaf kan. Gak apa-apa. Gue bilang ya mau gimana, namanya juga balap kan. Asik aja, gak apa-apa. Ya berarti kita udah atur nih, tiba-tiba ada yang masuk itu kita nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, namanya juga balapan. Nggak apa-apa, udah aman-aman aja semua. Itu udah beres masalah itu. Lalu terakhir di motornya Bos Tio. Jonggrang, Roro itu. Kemarin kan sempat lo bilang ini the best-nya dia 105 ya? Yang mana? Roro yang gua videoin sekrut. Itu 105 ya kalau nggak salah ya? Ya, 105 ya. Saleng ya. Itu kan terakhir kita ngobrol ada perubahan disegerin lah gitu ya. Itu apaan aja kok kalau gue boleh tahu? Disegerin apa ya? Diganti mungkin part-partnya. Apa sama-sama aja? Oh, cuma CDI itu. CDI. CDI pakai apa sih? RC. Nah, itu ada juga yang nanya tuh, itu CDI ini Om, itu CDI-nya Ajivas atau bukan? Gue bilang, nih ada kohan gue tanya itu CDI Ajivas emang? Belum. Hah? Nanti bakal keluar, bukan Ajivas. Itu belum. Itu masih RC. RC yang tulisannya coklat tapi yang putih kan? Putih. Oh, yang putih tuh. Yang putih teman-teman itu belum. Karena gue ditanya sampai gue di DM, gue bingung kan. Ini aduh, ntar gue tanya langsung aja deh, mendingan deh. Sama mungkin gue mau ucapin terima kasih ya buat teman-teman Tekno yang sepanjang tahun untuk mengikuti seri IDC itu sudah berjalan bareng-bareng. Terima kasih buat Kohan, buat owner-owner, Bos Tio dan rekan-rekan yang lain, Ko Juan, Ko Ergus, buat ARF, buat Bang Ade, buat Bang Bisu, dan semuanya deh. Itu gue terima kasih banget. Sama IDW lo nggak berangkat ya? Nggak. Emang lo ke Thailand sana ya? Apalagi ya, gue lupa deh, gue si Mangap nitipin pertanyaan apaan lagi ya? Oh, Mangap pertanyaannya ngeledek nih, ada nih tadi voice-nya. Kenapa lu mesti potong rambut habis lo menang? Ini ada nih. Mana ada? Di Mangap nih, ada lah. PA tuh, lihat tuh. Siapa tuh Om? Juara Om langsung potong rambut tuh. Dikirimin voice note nih. Ini isinya kok. Enggak, emang pas di depan itu kan dari kemarin mau potong rambut, cuma waktunya nggak ada kan. Pas gue mampir, gue belok kiri, berhenti, potong rambut nih. Pas banget, gue turun. Sama hari ini adalah anniversary dari Kohan sama lovely wife-nya. Jadi gue nggak usah lama-lama, Kohan juga harus jemput istrinya, harus dia mau mungkin honeymoon kali ya. Thank you, Ko. Sampai ketemu. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berin Ki.